Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 297 Ayo makan kotoran anjing. Apa-apaan ini? Taruhan ini sangat kejam. Meminta Sekte Pedang Segudang dan para tetua klan Sangguan untuk memakan kotoran anjing. Sialan, bagaimana dia bisa melakukan itu? Kedengarannya Chen Jiang sudah punya rencana. Jangan bilang aku benar-benar bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa. Tidak mungkin, dia hanya berada di alam inti ilahi, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Aku yakin dia hanya ingin membuat Ye Xian dan Sang Guancong kesal dengan taruhan itu. Taruhan itu benar-benar kejam, bisa dibilang taruhan paling kejam di dunia. Ye Xian dan Sang Guancong sangat marah hingga leher mereka memerah, dan mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena amarah yang mereka rasakan. Wakaka, kalian berdua orang tua tolol itu sangat terhormat. Anjing master ini bisa membuat 8 rasa kotoran yang berbeda. Tawa liar Big Yellow terdengar jelas. Celepuk. Banyak orang jatuh ke tanah. Bahkan Jiang Chen dan Han Yan terhuyung-huyung, dan hampir jatuh kembali ke kursi rotan mereka. Anjing ini benar-benar tidak normal. Persetan dengan saudara perempuannya, 8 rasa yang berbeda. Anjing ini aneh. Sialan, dari mana anjing ini berasal? Apakah dia bisa lebih abnormal dari ini? Ya Tuhan, ayah sudah tidak tahan lagi. Ini konyol, taruhan itu terlalu kejam. Ye Xiao dan Sang Guancong pasti tidak akan menerimanya. Sulit untuk mengatakannya, tetapi aku akan menerimanya. Chen Jiang ini jelas-jelas mencoba menghina mereka. Dia tidak dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa, itu sebabnya tidak ada salahnya menerima taruhan, kecuali sedikit rasa malu. Tetapi jika mereka menolak taruhan, mereka akan merasa lebih malu. Selain itu, begitu Chen Jiang kalah taruhan, mereka bisa langsung membunuhnya di tempat. Hanya sedikit orang yang bisa tetap tenang. Anjing ini benar-benar kejam, dia benar-benar tak terkalahkan dalam dunia kekejaman. Di dalam ruangan yang terisolasi itu, Master Blissful tertawa terbahak-bahak. Bahkan pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak hingga bahunya gemetar. Sial, orang ini jenius, aku suka dia. Anjing itu juga, sungguh menakjubkan. Kata-kata pria berpakaian hitam itu mengejutkan Tuan Blissful. Nada suaranya agak aneh, seolah-olah mirip dengan nada Chen Jiang. Tuan Muda Nangong, bagaimana menurutmu? Master Blissful memandang lelaki berpakaian hitam itu. Saya suka Chen Jiang ini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan pil pemulihan 9 jiwa, jadi mengapa kita tidak membiarkannya mencoba saja? Bagaimana jika dia benar-benar bisa meramunya? Kondisi saya tidak memungkinkan saya untuk berlama-lama batuk-batuk, sial, ini dia lagi. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbatuk-batuk hebat saat berbicara dengan Master Blissful. Tubuhnya gemetar, seolah-olah dia menderita sakit yang luar biasa. Chen Jiang, apakah kamu yakin bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa? Suara Master Blissful muncul di aula lelang. Tentu saja, aku bisa melakukannya sekarang. Jiang Chen menjawab dengan percaya diri. Pil pemulihan 9 jiwa memang sangat sulit untuk diramu. Untuk menggabungkan begitu banyak ramuan dan bahan bersama-sama, konsumsi energi jiwa sang alkemis akan sangat besar. Alkemis biasa, bahkan alkemis jiwa tempur akan merasa sangat sulit dalam meramu pil. Namun, dengan bantuan keterampilan derivasi jiwa hebat, Jiang Chen memiliki energi jiwa yang tak terbatas, jadi dia tidak punya alasan untuk takut akan konsumsi energi jiwanya yang besar. Selain itu, kemampuannya yang tak tertandingi untuk meramu pil tidak ada bandingannya di alam ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu mencobanya. Ramuan dan bahan-bahannya akan disediakan oleh Blissful Manor. Jika kamu benar-benar dapat meramu Nine Soul Restoration Pill, kamu tidak perlu membayar bahan-bahannya, tetapi jika kamu gagal, kamu harus membayarku untuk bahan-bahannya. Apakah kamu setuju dengan ini? Bagi Master Blissful, ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Jika Jiang Chen tidak dapat meramu pil, ia harus membayar bahan-bahannya, tetapi jika Jiang Chen benar-benar berhasil meramunya, ia akan menggunakan 3 porsi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa untuk berteman dengan seorang alkemis yang kuat, yang jauh lebih berharga daripada bahan-bahannya. Tidak masalah. Jiang Chen menjawab. Baiklah, siapkan bahan-bahannya, kata Guru Blissful. Tidak lama setelah itu, beberapa prajurit emas muncul di panggung lelang. Mereka menuangkan banyak ramuan dan bahan-bahan. Ketika bahan-bahan ini muncul di panggung, aroma ramuan yang kuat segera memenuhi seluruh aula lelang, menyebabkan mereka yang menciumnya merasa rileks dan senang. Ramuan-ramuan ini menyusun ke 3 porsi dengan sempurna, dan cukup tepat untuk meramu 3 pil pemulihan jiwa. Tuan Muda Chen Jiang, silakan datang ke panggung lelang. Su Neng berkata, wajahnya menunjuk ke arah ruang pribadi ketiga. Jiang Chen membuka jendela dan melompat keluar, lalu ia mendarat di panggung pelelangan. Tidakkah menurutmu Chen Jiang ini terlalu sombong? Selalu ada risiko saat meramu pil, tetapi dia hanya meminta 3 porsi bahan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa meramu pil yang 100% efektif dengan ini?
Kelihatannya dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan, mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Siapa tahu, kita tunggu saja. Aku masih tidak percaya seorang prajurit inti ilahi dapat meramu pil semacam itu. Bahkan saat ini, mayoritas penonton masih tidak percaya bahwa Jiang Chen benar-benar dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa. Ekspresi tenang Jiang Chen tetap terpancar di wajahnya. Ketika dia melirik tanaman obat, dia tidak bisa menahan rasa heran tentang betapa kayanya Blissful Manor. Semua bahan yang dibutuhkan untuk meramu Nine Soul Restoration Pill ada di sini. Jiang Chen tidak langsung memulai, dia malah melirik ke arah kamar pribadi Myriad Sword Sect dan Sangguan Klan. Dengan suara keras dan jelas, dia berkata, "Kalian berdua, apakah kalian berani bertaruh denganku? Jika tidak, aku akan mulai meramu pil sekarang." Dengan kata-katanya, Ye Xiao dan Sangguan Chong sekali lagi menjadi pusat perhatian. "Lakukan itu. Terima taruhannya." Penonton bersorak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa penonton tidak pernah takut dengan gangguan yang semakin besar, tujuan mereka hanyalah menonton pertunjukan. Ekspresi Ye Xiao dan Sangguan Chong menjadi sangat buruk. Bukan karena mereka tidak berani bertaruh dengan Jiang Chen, tetapi karena taruhannya terlalu kejam. Begitu kejamnya sehingga mereka tidak mampu untuk kalah. "Aku tidak percaya seorang alkemis inti ilahi dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa. Baiklah, aku akan menerima taruhanmu. Tetapi jika kau kalah, aku akan mencabik-cabikmu di tempat." Sangguan Chong berkata dengan keras. Seluruh suaranya bergema di seluruh aula lelang. Tidak sulit membayangkan betapa marahnya dia saat ini. "Anak muda Chen Jiang, ayah juga menerima taruhanmu. Jika kau kalah, aku akan mengirismu menjadi ribuan keping." Ye Xiao pun menerima taruhan itu. Keduanya sangat membenci Jiang Chen, dan yang lebih penting, mereka sangat yakin akan menang. Klan Sangguan dan Sekte Myriad Sword sama-sama memiliki alkemis jiwa tempur, dan mereka telah menyaksikan bagaimana para alkemis ini meramu pil. Dengan kesenjangan yang sangat besar antara alam inti ilahi dan alam jiwa tempur, mereka menyimpulkan bahwa tidak mungkin Jiang Chen dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa, apalagi dengan efektivitas 100%. Dalam benak Ye Xiao dan Sangguan Chong, Jiang Chen sebenarnya menghina mereka, dan karena itu masalahnya, mereka tidak akan membiarkan Jiang Chen mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka percaya Jiang Chen hanya berpura-pura. Begitu Jiang Chen gagal, mereka akan punya alasan untuk membunuhnya sehingga mereka bisa membalas dendam. Mendengar apa yang mereka katakan, Jiang Chen berpura-pura terkejut. "Haha, bocah, sekarang kau takut. Jika kau tidak punya kemampuan, jangan mempermalukan dirimu sendiri, datanglah dan bunuh dirimu sekarang." Sangguan Chong tertawa terbahak-bahak. Di matanya, Jiang Chen terkejut karena dia takut. "Saya takut." Jiang Chen berkata sambil menyeringai, "Taruhan sudah terkunci, dan penonton akan menjadi saksi kita. Saya harap kalian berdua tidak menyangkalnya nanti. Big Yellow, mulailah bersiap. Kakak, aku selalu siap sedia, dan aku akan memastikan porsinya cukup untuk mereka berdua." Big Yellow sangat gembira. Dia merasa sangat bersemangat dengan apa yang akan terjadi. "Apa-apaan? Kupikir Little Chen hanya mengolok-olok mereka, tapi dia benar-benar bersungguh-sungguh." "Big Yellow, apakah Little Chen benar-benar tahu cara meramu pil?" Han Yan dikejutkan oleh Jiang Chen sekali lagi. Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui orang itu? Senyum lebar muncul di wajah Big Yellow di depan Han Yan. Dia benar-benar bahagia sekarang. Tidak ada yang tahu tentang kemampuan alkimia Jiang Chen, kecuali dia. Ye Xiao dan Sangguan Chong pasti akan kalah, dan Big Yellow tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka nanti. Dia menjanjikan mereka sebagian besar dari barang-barangnya tadi. Dia bahkan bisa meramu pil rumit seperti pil pemulihan 9 jiwa. Han Yan memiliki perasaan campur aduk. Dia telah koma, itulah sebabnya dia tidak tahu apakah Jiang Chen adalah seorang alkemis yang kuat, dan merasa terkejut. Jangan khawatir. Di seluruh benua timur, dialah satu-satunya yang bisa meramu pil ini. Big Yellow sangat percaya pada Jiang Chen. Bajingan, apakah dia reinkarnasi dari seorang abadi? Han Yan merasa sedikit tertekan. Sekarang dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang benar-benar tidak normal. Namun, ketika dia mengingatnya kembali, sejak dia bertemu Jiang Chen, dia tampak seperti orang yang tahu segalanya, dia seperti perpustakaan besar yang berisi jawaban untuk segalanya. Penonton menjadi gelisah, dan semua orang menatap pemuda berpakaian putih, Jiang Chen. Baru sekarang mereka menyadari, pemuda ini tidak bercanda. Tidak ada orang yang akan mempertaruhkan nyawa mereka dengan musuh-musuh mereka sebagai lelucon. Jangan bilang kalau orang ini benar-benar seorang alkemis. Sulit untuk mengatakannya, tetapi meskipun dia benar-benar seorang alkemis, Chen Jiang ini hanya memiliki basis kultivasi inti ilahi. Bagaimana dia bisa meramu pil rumit seperti pil pemulihan 9 jiwa? Kita lanjutkan saja menontonnya. Kalau dia tidak bisa melakukannya, aku yakin Ye Xiao dan Sangguan Chong akan menyerbu ke atas panggung dan mencabik-cabiknya. Seluruh penonton melihat ke panggung lelang. Di seluruh aula lelang, hanya Jiang Chen yang menjadi pusat perhatian. "Tolong diam.
Suneng berteriak keras, Tuan Muda Chen Jiang akan mulai meramu pil, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Setelah itu, Suneng menoleh ke arah Jiang Chen. Sambil tersenyum, dia bertanya, Tuan Muda Chen Jiang, bisakah Anda mulai sekarang? Ya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Suneng berjalan ke sudut panggung lelang dan menatap Jiang Chen tanpa mengedipkan matanya. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan bajingan kecil ini. Ye Xiao mendengus dingin, kata-katanya penuh dengan kebencian. Dasar junior yang gegabah, kalau dia sombong pasti dia yang akan terbunuh. Sang Guan Chong duduk tegak di kursi rotan, tampak tenang dan santai. Jiang Chen mengabaikan ejekan dari mereka berdua. Dia menatap ramuan di sebelahnya dengan tenang, lalu melepaskan energi Yuan dari tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan ini, semua bahan di panggung lelang terbang ke udara. Berdengung. Setelah itu, kekuatan jiwa yang sangat kuat melesat keluar dari tubuh Jiang Chen seperti tsunami. Dengan bantuan kekuatan jiwa ini, semua ramuan dengan karakteristik yang sama dikelompokkan bersama. Setelah dikelompokkan, Jiang Chen membaginya dengan sempurna menjadi 3 bagian. Setiap bagian cukup untuk meramu 1 pil pemulihan 9 jiwa. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, orang ini benar-benar seorang alkemis. Tidak pernah menyangka orang ini punya kemampuan seperti ini. Aku pernah meremehkannya sebelumnya. Teruslah menonton. Ada banyak alkemis inti ilahi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa ini. Ketika merasakan kekuatan jiwa Jiang Chen yang luar biasa, mereka yang meragukannya sebelumnya langsung berubah ekspresi. Namun, ini hanya bisa membuktikan bahwa Jiang Chen memang seorang alkemis, masih sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa.